kita berdoa. Kami bersyukur dengan tak henti-hentinya kepada Allah Sang Pemberi Hidup, yang telah menjadi pengawal yang setia dalam hidup dan kehidupan kami. Menjaga kami melintasi malam yang penuh dengan rahasia dan kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami mau menyembah Engkau dan telah memuji memuliakan Engkau. Kami mau duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang kami imani sebagai pelita dalam seluruh kehidupan kami. Namun kami harus berkata, siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami layak untuk merenungkan dan mendengarkan suara-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak, namun Engkau telah melayakkan kami untuk ada dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya mengartikan setiap kalimat. Roh Kudus-Mu berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Roh Kudus-Mu menyingkapkan setiap kebenaran firman Allah, supaya hamba dan setiap orang yang mendengarkannya akan tunduk menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk diisi dengan makanan rohani yang menguatkan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kami diperkenankan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, isi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk Tuhan. Berkati setiap alat yang kami gunakan, berkati sinyal, berkati lampu. Tuhan berkati cuaca supaya kami tetap ada dan tidak terganggu karena segala sesuatu yang tidak bisa menghubungkan kami satu dengan lain untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar terambil dari Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai 31 yang berkata demikian. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tuan-tuan kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya kemarin saya memberikan pembacaan ini untuk Pak Surbakti dengan tema berani untuk memberitakan firman, ya. Tetapi pas saya buka lagi di WA, ternyata masih ada pertanyaan seperti kemarin yang mana dipertanyakan bahwa apa peranan Roh Kudus, ya, atau fungsi kasih karunia dalam jemaat. Baik, Bapak Ibu, saya coba untuk mengembalikan dengan apa yang menjadi tema yang diberikan oleh
Pak Surbakti untuk saya memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saya tetap menghubungkan bagaimana kasih karunia itu yang diberikan oleh Allah tetap mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai 31 ini, dia sepintas menggambarkan tentang aktivitas Injil, pemberitaan Injil Kristus oleh Rasul Paulus, oleh Petrus dan Yohanes di Yerusalem. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop ini merupakan kesaksian tentang kuasa Allah yang menyelamatkan manusia sepanjang sejarah. Kuasa Allah yang menyelamatkan itu terus mengalami hambatan dan pembatasan. Bahkan ancaman seperti yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes dalam hubungan dengan para pemimpin dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Tetapi ancaman dan tekanan itu tidak merubah keteguhan sikap dan keberanian para murid untuk terus memberitakan Injil Kristus itu sendiri. Keteguhan sikap dan keberanian para murid itu berada pada keyakinan mereka yang teguh bahwa sesungguhnya Allah sementara berdaulat atas segala ciptaannya. Keteguhan keyakinan Petrus dan Yohanes nampak ketika mereka melakukan respon terhadap pertanyaan daripada sidang-sidang di Yerusalem di hadapan para pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, dan juga imam besar Hanas dan Kayafas. Kalau kita membaca ayat sebelumnya dari pasal 4 ini, ayat 5 sampai dengan 6. Yang mempertanyakan dengan kuasa manakah, dengan nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dan ayat 7 dari ayat sebelumnya, dari pasal yang sama di dalam Kisah Para Rasul 4 itu, Petrus dan Yohanes menjawab bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Orang yang sakit itu disembuhkan, bisa berdiri itu. Yohanes dan Petrus menyaksikan bahwa hanya dengan kekuatan kuasa Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang menggambarkan betapa mereka juga teguh untuk berdiri. Dan keteguhan sikap dan keberanian atau konsisten memberitakan tentang Injil Kristus itu, selain bergantung pada kuasa Allah, juga Bapak Ibu, Yohanes dan Petrus ditopang oleh persekutuan yang terus-menerus mendoakan mereka, seperti yang ditunjukkan dalam perikop pembacaan kita tadi. Mereka bisa berani, mereka bisa kuat untuk memberitakan Injil Allah karena ada topangan doa dari orang-orang yang sudah mendengarkan tentang Injil Allah yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Itulah yang memberikan mereka kekuatan untuk memberitakan Injil dan berani menjadi saksi Tuhan ketika mereka harus menghadapi para pemimpin-pemimpin imam besar Hanas dan Kayafas. Ya. Itulah yang menggambarkan Bapak Ibu Saudara-saudara betapa doa menepati posisi yang paling penting dalam melaksanakan pemberitaan Injil Kristus. Dapat dikatakan pula bahwa doa menjadi hal yang sangat signifikan dalam kehidupan orang beriman. Ya. Kita bisa membandingkan Kisah Para Rasul 2, ya, saat Roh Kudus akan dicurahkan, mereka berkumpul bersama dan mereka berdoa bersama, dan pada saat itu mereka menerima Roh Kudus pada saat Yesus naik ke sorga.
dan Roh Kudus dicurahkan. Para murid berkumpul dan berdoa sebelum peristiwa keturunan Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 3. Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa sebelum peristiwa penyembuhan seorang lumpuh sejak lahirnya di dalam Kisah Para Rasul 4 yang kita baca. Para murid dan pengikutnya bersama-sama berdoa menyambut bebasnya Petrus dan Yohanes dari ancaman para pemimpin dan pemuka agama Yahudi pada saat itu. Petrus dan Yohanes dibebaskan itu karena kuasa doa. Sebab itu, ya, mereka menyatakan bahwa mereka berani untuk bersaksi. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop ini diakhiri dengan kesaksian mengingatkan kita pada peristiwa keturunan Roh Kudus, ya. Ayat yang ke-31 tadi. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itulah respon Allah kepada orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah dan otoritas sepanjang sejarah dalam rangka melaksanakan pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau dipertanyakan tentang fungsi dari kasih karunia Allah, saya mau mengajak untuk Bapak Ibu merenungkan ada sebuah cerita, ya, seorang narapidana yang dibebaskan dari penjara dan kemudian mereka bertobat. Mereka berani untuk menceritakan tentang kasih Allah dan dipertanyakan, kenapa kamu berani untuk menceritakan kasih Allah padahal kamu dulu orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang bandel, orang yang tidak dengar-dengaran kepada Allah. Jawabnya, karena Yesus mati untuk saya. Yesus telah menebus hidup saya. Saya dipenjarakan bukan karena Yesus tidak mengasihi saya. Tapi itu merupakan kasih karunia Allah bagi saya supaya saya belajar untuk tekun berdoa dan meminta pertolongan daripada Allah. Saya mempunyai konsentrasi yang sungguh kepada Allah sehingga saya bisa harus membagikan kasih kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi, apakah fungsi, ya, kasih karunia dalam jemaat? Saya menyimak dari apa yang sudah saya persiapkan dan walaupun itu diberikan oleh Pastor Bakti, tadi malam baru saya buka lihat lagi, tapi saya tetap pada komitmen, ya, bahwa sesungguhnya kasih karunia dalam jemaat itu diberikan oleh Allah setiap orang yang setia untuk berdoa dan membangun relasinya dengan Allah. Kalau kita tidak membangun relasi dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan kasih karunia Allah untuk melayani keluarga, untuk melayani jemaat, untuk melayani orang banyak, dan tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, kasih karunia itu diterima lewat doa kita. Tidak ada orang cuma bisa bilang, Tuhan kasih saya kasih karunia, maaf. Kasih saya kasih karunia, kasih saya kasih karunia. Tidak. Tapi diminta dalam doa dengan penuh kesungguhan, maka kita akan memiliki kasih karunia. Kasih karunia itu juga dicurahkan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh membangun relasinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dia berani menjadi saksi. Ya. Kita belajar dari Petrus dan Yohanes ketika tadi ditanyakan, dengan kuasa apakah kamu menyembuhkan orang ini? Dia berani bilang bahwa sesungguhnya hanya dengan nama Yesus Kristus yang telah kamu salibkan namun bangkit. Itu sebuah kasih karunia, itu sebuah keberanian dari seorang yang melekat dan bersandar kepada Yesus, yang hidup di dalam Yesus. Maka dia berani untuk menjadi
saksi Tuhan. Dia berani untuk menyatakan segala sesuatu yang benar kepada orang banyak di dalam jemaat di mana kita ada. Berani menghadapi ancaman di dalam jemaat yang tentunya Bapak, Ibu, dan saya layani. Tidak semuanya kita hadapi jemaat happy-happy saja, baik-baik saja. Tetapi pasti akan ada tantangan, akan ada ancaman. Orang tidak menyukai kita terhadap apa yang menjadi pemberitaan kita. Orang juga tidak menyayangi kita karena kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Orang tidak suka kalau kita menegur mereka yang salah. Ya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita hidup bersandar dengan Tuhan, kita tidak akan mundur dengan tantangan itu. Tetapi semakin kita ditantang, semakin kita bertumbuh, semakin kita kuat di dalam Tuhan ketika kita tinggal dan bersandar kepada Tuhan. Jadi kasih karunia itu banyak Bapak Ibu. Tidak hanya satu. Kasih karunia berani untuk bisa berbicara, berani untuk menyatakan benar. Kasih karunia juga di dalam jemaat ini kita butuh untuk doa. Doa itulah yang setiap saat kita ulangi akan membuat kita kuat, tetapi juga akan terus didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah. Sebab doa seibarat dengan kita menggais sepeda. Ya. Kalau kita mendayung sepeda itu tidak akan tinggal di tempat, tetapi kita akan sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan doa yang berulang-ulang kali kita sampaikan kepada Allah, maka itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, walaupun waktunya bukan waktu manusia, tetapi pasti indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih karunia sudah dicurahkan bagi kita semua. Tapi Tuhan mau mempertanyakan kepada kita, apakah kita hanya menerima kasih karunia? Kita semua ada dalam jemaat, kita semua adalah pelayan-pelayan Allah. Apakah kasih karunia itu hanya kita terima dengan begitu saja? Saya pikir tidak. Pasti melewati doa yang benar-benar tekun dan setia kepada Allah. Dan kasih karunia itu di dalam jemaat memampukan kita untuk bertahan dalam tantangan, ancaman, bahkan berani menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan pemberitaan Injil yang ada saat ini. Kasih karunia itu memampukan kita menghadapi tantangan dalam keluarga kita. Kasih karunia itu mampu untuk juga memberikan jalan keluar. Kita lihat dari Petrus dan Yohanes. Karena doa yang sungguh, doa yang senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka dia berani untuk menjadi saksi dan dia mampu untuk keluar dari masalah. Semua itu karena keberanian kita membangun relasi dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan hidup ini. Yesus telah mati dan menebus kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dia telah memberikan kasih karunia-Nya. Sebab itu mari kita membangun relasi setiap saat. Berani terus walaupun ada banyak tantangan. Tapi jangan lupa untuk berani membangun hubungan kita dengan Allah. Supaya kita diberikan kasih karunia yang lebih baik lagi untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan terus memberitakan Injil Allah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga, buat kasih karunia Allah yang mempertemukan kami ada dalam ruang Zoom ini, dan kami boleh saling menguatkan, saling mengisi dalam terus membangun iman kami kepadamu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Yesus, Roh Kudus-Mu pasti akan terus mengartikan firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan, buat makanan rohani yang menguatkan kami untuk terus membangun relasi bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di mana kami ada.
Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sekarang kita masuk kepada perkenalan. Saya berikan kesempatan buat Ibu atau Nona, saya belum tahu persis namanya, Helsiki Yohana Panggabean. Silakan perkenalannya saat ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Salam, salam, salam. Iya, saya masih Nona ya. Saya belum menikah. Perkenalkan, nama saya Helsiki Yohana Panggabean. Saya berasal dari Medan dan saat ini juga berada di Medan, di kampung. Status apa dia? Sebentar maaf Bapak Ibu. Ya, udah single tadi sudah tahu, udah single. Iya, status tadi sudah, saya masih belum menikah. Pekerjaan saya saat ini sebagai operator sekolah atau honorer di salah satu sekolah SD di kampung saya. Sekaligus saya juga seorang hamba Tuhan melayani di gereja di Gereja Bethel, Indonesia. Yang mengajak saya bergabung di Zoom ini adalah Ibu Alfrida Rida, ya karena dulu juga sempat barengan ikut Zoom dan juga beliau juga mengajak saya bergabung di Zoom ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.